Baiklah, saya sebagai pemateri pertama. Materi pertama poin A, pengertian dan manfaat laporan penelitian. 1. Definisi atau pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian itu bisa kita artikan sebagai tulisan ilmiah yang memuat hasil penelitian secara runtut dari awal sampai akhir. Jadi bukan hanya menyajikan kesimpulan saja, melainkan juga seluruh prosesnya, mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis. Selanjutnya menarik kesimpulan. Nah, laporan ini dibuat dengan bahasa yang baku, objektif, dan sistematis, supaya siapapun yang membaca bisa memahami alur penelitian dengan jelas. Bahkan, laporan ini bisa digunakan orang lain sebagai paduan untuk melakukan penelitian yang sama. Yang kedua, pandangan para ahli. Menurut ahli, misalnya Creswell, laporan penelitian adalah media komunikasi antara peneliti dan pembaca. Jadi, laporan ini bukan sekedar catatan pribadi, melainkan bukti ilmiah yang bisa diuji dan dimanfaatkan oleh orang lain. Sedangkan menurut ahli yang bernama Ari Kunto juga menegaskan bahwa laporan penelitian harus disusun dengan bahasa yang jelas, data yang faktual, serta urutan yang runtut. Kalau tidak, pembaca bisa salah paham dengan isi penelitian. Artinya, dari para ahli ini, kita bisa menyimpulkan bahwa laporan penelitian adalah dokumen penting yang memiliki fungsi akademis sekaligus praktis. Ketiga, ciri khas laporan penelitian. Supaya tidak salah kaprah, mari kita lihat ciri-ciri laporan penelitian. Yang pertama, bahasanya ilmiah. Artinya tidak bercampur dengan bahasa sehari-hari, melainkan menggunakan istilah akademis yang jelas. Kedua, penyajian data harus faktual dan terukur, bukan pendapat subjektif semata. Ketiga, struktur penulisannya runtut, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, sampai kesimpulan. 4. Manfaat laporan penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Bagi peneliti, menulis laporan ini melatih cara berpikir kritis, sistematis, dan analitis. Dengan membuat laporan, peneliti semakin memahami apa yang sudah ia lakukan, dan dokumen ini bisa dijadikan catatan atau referensi untuk peneliti berikutnya. Yang kedua, manfaat bagi pembaca dan masyarakat. Bagi pembaca, laporan penelitian menyediakan informasi yang valid. Misalnya, guru bisa menggunakan laporan penelitian tentang metode pembelajaran tertentu untuk memperbaiki cara mengajar. Masyarakat juga bisa mendapatkan pengetahuan baru dari laporan penelitian ini. Yang ketiga, bagi dunia akademis. Di kampus atau dunia akademis, laporan penelitian berfungsi untuk menambah literatur ilmiah. Yang keempat, manfaat bagi lembaga atau instansi. Bagi lembaga atau instansi, laporan penelitian bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Misalnya, hasil penelitian bisa dipakai untuk menyusun kebijakan baru atau memperbaiki program yang sedang berjalan. Dengan begitu, keputusan yang diambil bukan asal-asalan, tetapi berdasarkan bukti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan format kerangka laporan penelitian. Yang pertama ada struktur umum laporan penelitian. Sebelum menyusun laporan penelitian, penelitian harus memahami struktur umum laporan yang terjadi kerangka baku. Struktur ini memandu menyusun informasi dari bagian awal hingga bagian akhir serta sistematis. Bagian awal memiliki halaman judul, kata pengantar, daftar isi, serta daftar tabel atau gambar. Sedangkan bagian inti ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Bagian akhir ada daftar pustaka, lampiran. Format penulisan menekankan penggunaan bahasa ilmiah yang baku dan objektif, menyusun sistematis dengan penomoran bab, serta menyajikan data melalui tabel, grafik, atau diagram agar mudah dipahami. Perbedaan format berdasarkan jenjang itu ada makalah mahasiswa itu lebih ringkas, sedangkan skripsi itu lebih lengkap, tapi dengan kajian pustaka luas dan analisis mendalam. Disertai laporan dosen, paling kompleks harus memberikan kontribusi orisinal bagian ilmu pengetahuan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pokok isi laporan penelitian. Yang pertama ada pendahuluan, membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada kajian pustaka atau landasan teori, menyajikan teori relevan, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis. Yang ketiga ada metodologi penelitian
menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, populasi atau sampel, teknik pengumpulan data, instrumen, dan analisis data. Yang keempat ada hasil penelitian, menyajikan data mentah, analisis sistematis, serta temuan utama penelitian. Yang kelima ada pembahasan, berisi interpretasi hasil perbandingan dengan teori penelitian terdahulu, serta implikasi praktis. Yang keenam ada kesimpulan dan sarana, menyajikan ringkasan temuan rekomendasi penelitian selanjutnya, dan saran praktis untuk dunia pendidikan atau masyarakat. Baik, saya akan membahas yaitu bagian pelengkap dalam laporan penelitian. 1. Bagian awal, yaitu halaman judul. Halaman judul merupakan bagian penting yang menampilkan identitas penelitian secara ringkas namun lengkap. Pada umumnya, halaman ini memuat judul penelitian, nama penulis, nomor induk mahasiswa, program studi, fakultas, serta tahun penyusunan. Fungsi halaman judul adalah memberikan informasi pertama bagi pembaca sekaligus menjadi identitas resmi dari laporan penelitian. Seterusnya yaitu kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian yang berisi ungkapan rasa syukur, terima kasih, serta penjelasan singkat mengenai maksud penyusunan laporan penelitian. Bagian ini juga biasanya memuat ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan dalam proses penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain fungsi formalitas, kata pengantar juga memperlihatkan etika akademik penulisan. Dengan adanya bagian ini, penulis menunjukkan penghargaan kepada pembimbing, responden, dan pihak lain yang mendukung penyusunan penelitian. Seterusnya yaitu daftar isi, yang dimana daftar isi berfungsi sebagai peta navigasi sebagai pembaca untuk mengetahui susunan isi laporan penelitian. Dalam daftar isi dicantumkan judul, bab, subbab, serta halaman sehingga memudahkan pembaca menemukan bagian tertentu dengan cepat. Daftar isi juga menunjukkan sistematika penulisan penelitian. Dengan adanya daftar isi, laporan penelitian menjadi lebih terstruktur, rapi, dan profesional. Fungsi utama bagian ini adalah untuk menjaga konsisten dan keteraturan laporan penelitian dengan adanya daftar tersebut. Seterusnya yaitu bagian akhir, yang dimana yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan bagian penting yang menampilkan seluruh referensi yang digunakan dalam laporan penelitian. Penulisan daftar pustaka harus mengikuti format standar seperti AVA, MEALA, CIGO, atau gaya selingkung yang berlaku di perguruan tinggi. Seterusnya yaitu lampiran. Lampiran berisi dokumen tambahan yang mendukung penelitian, seperti instrumen penelitian, hasil wawancara, angket, maupun dokumen lain yang relevan. Lampiran berfungsi untuk memberikan transparansi kepada membaca mengenai proses pengumpulan data. Seterusnya yaitu C. Indeks atau glorasium. Istilah indeks atau glorasium merupakan bagian opsional dalam laporan penelitian. Bagian ini biasanya diperlukan apabila penelitian menggunakan istilah-istilah teknis atau bahasa asing yang mungkin sulit dipahami pembaca. Glosarium membantu pembaca memahami istilah dengan definisi yang lebih sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan komponen penelitian berdasarkan jenis penelitian. Yang pertama itu ada eksperimen, yang dimana dia menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait dalam kondisi terkontrol. Laporan menekankan rancangan penelitian, prosedur perlakuan, dan analisis data statistik. Dan hasil biasanya kuantitatif untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang kedua, R&D, bertujuan menghasilkan atau menyempurnakan produk, yaitu ada tahap studi pendahuluan, desain produk, uji terbatas, validasi ahli, dan revisi. Dan ada juga laporan menekankan produk yang dapat langsung digunakan, banyak dipakai dalam inovasi pendidik. Yang ketiga, kolerasi. Itu ada menganalisis hubungan antara variabel tanpa menentukan sebab akibat.
Ada juga hasil ditampilkan dengan koefisien korelasi atau Pearson dan Spearman. Berguna untuk prediksi, misalnya motivasi belajar dengan prestasi. Yang keempat, mix sequential atau campuran berurutan. Menggabungkan kualitatif lalu kuantitatif secara berurutan. Ada juga laporan harus menjelaskan urutan metode dan tujuan untuk memahami fenomena secara mendalam sekaligus menguji hasil pada sampel lebih luas. Yang kelima, mix concurrent. Itu ada campuran serentak dan kualitatif dan kuantitatif dilakukan bersama. Dia itu menganalisis data, dilakukan variabel untuk triangularisasi, dan juga hasil laporan menggabungkan dua metode secara terintegrasi. Yang keenam itu ada kepustakaan. Dia itu mengkaji dan mensintesis penelitian terlebih dahulu. Dia juga ada laporan menampilkan metode pencarian literatur, kriteria inklusi atau eksklusi, dan hasil sintesis. Dia juga digunakan untuk menentukan tren penelitian dan celah penelitian baru. Yang ketujuh, deskriptif kualitatif, yang menggambarkan fenomena dengan angka atau statistik deskriptif atau rata-rata persentase distribusi, yang dimana laporan banyak menggunakan tabel, grafik, dan diagram. Yang kedelapan, FTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Dilakukan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelas melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Laporan menekankan hasil praktis yang dapat langsung diterapkan. Yang kesembilan, yaitu deskriptif kualitatif, menggambarkan fenomena secara mendalam dengan data non-numerik atau wawancara observasi, dokumentasi. Laporan terbentuk narasi deskriptif yang detail, menekankan makna dan pemahaman realitas sosial. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.